Pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang-senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Sebelumnya saya sudah mengupload video analisa mingguan serta signal untuk pair Euro USD, kemudian juga gold, dan kali ini kita akan membahas mengenai GBP USD atau GU dari mulai analisa fundamental, sentimental, dan juga tidak lupa teknikal. Kita bahas dulu dari mulai analisa fundamentalnya. Paling tidak mulai dari review data-data dirilis minggu lalu berkaitan dengan pound sterling, karena kalau bicara mengenai US dollar, kita sudah bahas sebelumnya di pair Euro USD dan juga gold. Pada minggu lalu, data yang penting dan menjadi pusat perhatian adalah mengenai pengumuman suku bunga Inggris yang disampaikan oleh Bank of England. Dan seperti sudah diduga bahwa suku bunga Inggris naik 0,25% atau 25 basis poin dari mulai 0,5 menjadi 0,75. Ini karena inflasi yang sangat tinggi di Inggris, sekali lagi berhubungan dengan satu, Ukraina dan Rusia, kedua menyebabkan krisis energi, ketiga rantai pasokan yang dampak dari krisis Ukraina dan Rusia itu tentunya. Kalau kita perhatikan mengenai suku bunga Inggris, itu dibandingkan dengan inflasinya 5,5% menunjukkan bahwa Bank of England agresif sekali, dan ke depan akan ada pengumuman suku bunga pada bulan Mei, tepatnya tanggal 5. Saya memprediksi Bank of England akan menaikkan sekali lagi suku bunga menjadi 1% akibat tingginya inflasi. Demikian juga kalau bicara mengenai data yang dirilis untuk minggu ini, itu ada juga data mengenai inflasi Inggris, tepatnya akan dirilis pada 23 Maret ya, hari Rabu, jam 2 WIB, ini CPI year on year. Sebelumnya 5,5% seperti tadi saya sampaikan dalam Microsoft Excel, dan diprediksi naik menjadi 6%. Lantas berkaitan dengan minggu lalu di mana suku bunga naik, kenapa GBP USD turun? Yang pertama tentunya kalau kita bicara pair, harus kita bandingkan dengan mata uang lawan. Dan pada GBP USD berarti lawannya adalah US dollar. Kita sudah tahu sama tahu US dollar pun menaikkan suku bunga. Jadi pada saat Bank of England menaikkan suku bunga, demikian juga bersamaan sebelumnya US dollar juga menaikkan suku bunganya. Itu pertama alasannya sehingga pound sterling gagal menguat terhadap khususnya USD. Yang kedua, secara umum pound sterling juga ternyata gagal menguat terhadap mata uang lain karena tidak bulatnya voting dari para anggota Bank of England yang jumlahnya 9, di mana pada forecast sebelumnya diperkirakan bulat 9 menyetujui kenaikan suku bunga. Tetapi pada kenyataannya, ternyata yang ingin suku bunga naik itu hanya 8 orang. Kemudian 0 tentunya pasti tidak ada yang menurunkan suku bunga. Justru 1 ini berharap suku bunganya itu tetap. Jadi ini menunjukkan ketidakkompakan, sekaligus menunjukkan juga bahwa sebetulnya ada kekhawatiran akan kenaikan suku bunga Inggris itu bukan disebabkan oleh baiknya ekonomi Inggris, lebih tepatnya karena tingginya inflasi, sehingga market tidak optimis terhadap ekonomi Inggris, dan secara fundamental berakibat kembali melemahnya pound sterling, juga sebagai dampak krisis Rusia-Ukraina, mengingat Inggris itu di daratan Eropa yang juga belum selesai. Sehingga dengan demikian, kalau kita bicara fundamental antara Inggris-Amerika dalam kaitannya dengan pair GBP USD, tentunya masih lebih baik fundamental Amerika dibandingkan dengan Inggris. Sekarang kita masuk ke analisa sentimental. Kalau kita perhatikan kepemilikan institusi besar yang tercatat di situs Bapeptinya Amerika, cftc.gov, itu terjadi
penurunan yang sangat signifikan sebesar 10% dari long, dan tentunya ini menjadi lawan justru shortnya naik 10%. Ini cukup besar ya, artinya berdampak seperti kita bicara mengenai supply and demand. Begitu terjadi pelepasan barang, itu tentunya membuat barang banyak di market, dan akhirnya pound sterling turun secara khusus terhadap USD yang kalau kita perhatikan longnya hanya mengalami penurunan 1%. Sehingga kesimpulannya sentimental antara Inggris dengan Amerika dalam kaitannya dengan GU itu masih dimenangkan oleh Amerika. Sekarang kita fokus ke analisa teknikalnya, dimulai seperti biasa dari time frame weekly. Kalau kita perhatikan di sini ada potensi yang disebut dengan DBW ya, Descending Broadening Wedge, dan saya sudah memperkirakan sebelumnya bahwa akan ada kenaikan GU di minggu ini dengan forecast map ini, tetapi sifat kenaikan ini hanya sementara alias hanya koreksi sementara saja. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah low sebelumnya di breakout, maka yang tadinya support akan menjadi resisten baru yang menghalangi GU untuk naik. Dan kalau kita turunkan time frame jadi D1, ini sebetulnya mirip. Di sini ada sebuah area yang menurut saya sell, atau bisa juga dikatakan ini area supply ya. Kenapa? Karena ini ada bullish engulfing, kemudian juga di sini ada ranging, di sini di breakout, dan ini juga bertindak sebagai support become resistant. Kenaikannya kira-kira kalau kita perhatikan ada wave terakhir, kemudian kita tarik Fibonacci dari kiri ke kanan, ini sekitar 38,2%, sekitar 1.3244 yang merupakan sebuah area tahanan, dan di sini juga ada EMA 20. Oke, sekarang kita lanjutkan ke time frame H4. Saya berikan sedikit informasi juga bahwa kalau Anda ingin mengikuti signal gratis premium, Anda bisa japri saya di WA 0811992989, di mana sebetulnya signal gratis premium dengan syarat ketentuan berlaku ini diperuntukkan untuk yang sudah bisa trading dan punya waktu, tapi butuh referensi atau komparasi perbandingan untuk melakukan proses entry. Jadi tidak hanya untuk pemula. Yang kedua, yang sudah cukup paham trading, tapi karena kesibukan di sektor real, baik itu sebagai karyawan atau sebagai pedagang wira swasta, itu kurang punya waktu untuk melakukan analisa atau membuat trading plan dengan lengkap, sehingga paling tidak signal-signal yang ada trading plan-nya ini membantu Anda. Yang ketiga, ini juga diperuntukkan yang benar-benar belum bisa trading dan juga ingin belajar mandiri. Kalau Anda tidak ingin belajar mandiri, Anda bisa mengikuti coaching trading tenang-senang. Beberapa kelebihan dari signal ini adalah, satu, menerapkan konsep trading yang aman, nyaman, menguntungkan, karena lotnya juga diatur, stop loss-nya di-input, RR-nya dijaga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena signal ini konsisten diberikan di waktu-waktu trading, misalkan jam 9-an, kemudian jam 1, jam 5, dan jam 8 sampai dengan jam 11, itu akan membuat Anda disiplin dalam hal menerapkan time management. Dan kalau kita bicara lot yang juga sudah ditentukan, itu akan membuat Anda terjaga secara money management. SLTP-nya jelas, RR-nya dijaga 1:1, jumlah signal juga dibatasi, bukan jor-joran atau sekedar sering-seringan entry. Kemudian juga tidak martingale, 80% signal dilengkapi dengan trading plan yang jelas. Kemudian satu lagi tambahan informasi bahwa hari Rabu akan ada trading bareng tanggal 23 Maret jam 7.30 sampai jam 8.30, tapi trading bareng ini khusus untuk member signal gratis premium dan juga alumni TTS. Selanjutnya saya masuk ke GBP USD H4. Pada minggu lalu itu ada signal, dan sebelum pengumuman suku bunga sudah saya sampaikan untuk dihapus jika belum terjemput, dan signal GU ini sebelum pengumuman suku bunga juga mestinya sudah dihapus di sini ya, sehingga ini tidak loss. Kenapa? Karena sebelum pengumuman suku bunga sudah dihapus. Kemudian kita lanjut untuk signal gratis berikutnya.
yaitu di GU. Sebelumnya saya sedikit mengulang juga mengenai seminar yang akan diselenggarakan oleh Finex, di mana saya sebagai pembicara akan memberikan edukasi dan live trading scalping yang aman, nyaman, dan menguntungkan, serta ada materi-materi lain yang disampaikan oleh Pak Agung Wisnu Aji serta Pak Bambang sebagai Direktur Finex Business Solusi. Jika Anda berminat, Anda bisa mengisi form registrasi di bit.ly/reg-finex-mar22 Selasa 29 Maret jam 6 sampai jam 10. Ini hari biasa karena akan ada live trading bertempat di Aston Kartika Grogol, gratis, terbatas, hanya untuk 100 seat. Dan nanti sebaiknya Anda sudah memiliki account real supaya benar-benar kita bisa entry bareng. Oke, segera isi formulir registrasi dengan lengkap ya. Kita lanjutkan. Paling tidak ini dicatat dulu. Saya akan melakukan sell limit di 1.3232, SL-nya 1.3282 minus 50 pip, TP-nya 1.3032 plus 200 pip, RR 1:4. Lantas kenapa saya merencanakan untuk entry sell di 3232? Ini karena yang pertama, ini saya anggap merupakan sebuah area sell yang menarik. Di sini ada EMA 100 ya. Kemudian juga di sini ada history high, di sini ada history high. Kemudian di sini juga ada bearish engulfing, sehingga dari resistance-resistance tersebut dapat kita jadikan kesimpulan bahwa ini adalah key level atau area yang merupakan resistance kuat 1.3232. Tetapi bisa saja nanti signal akan diupdate di channel khusus jika Anda memang sudah menjadi member setelah Anda WA saya 0811992989 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika Anda ingin join grup dan bukan signal di mana kita bisa saling berdiskusi, Anda juga bisa di grup trading tenang-senang di mana membernya ini ada sekitar 5.951. Oke, sekali lagi untuk signal ini syarat dan ketentuan berlaku, disclaimer on, Dior, signal bisa diupdate di grup khusus, kemudian entry 2 posisi, ini tidak berlaku karena tidak ada berita yang signifikan menggerakkan market, dan coba atau mulai bukan selamanya dari lot terkecil 0,01 per $1.000. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja, like, subscribe, kemudian juga komen dan share. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi, Anda bisa klik lonceng. Dukung channel ini terus-menerus supaya saya semakin bersemangat berbagi, tentunya dengan Anda juga membagikan kepada orang lain. Salam trading tenang, senang, Nofri Simanjuntak, selamat malam.